Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 41. Nyonya Rona kembali ke apartemen Vania. Ada apa tante? Tanyanya penasaran. Gagal semuanya, teriak Nyonya Rona. Gagal? Vania mengerutkan dahinya, memandang wanita di depannya. Apa maksud tante? Tanyanya. Obat itu sudah dibuang ibunya Aneska, sahutnya kesal. Apa ibunya Aneska melihat kalau tante yang meletakkan obat itu? Tanya Vania penasaran. Enggak, pada saat dia masuk ke kamar, tante sembunyi di bawah tempat tidur. Sahutnya dengan perasaan kesal, karena besannya selalu menggagalkan rencananya. Pada saat ibunya Aneska membuang obat, tante di mana? Tante bersembunyi, sahut Nyonya Rona singkat. Aduh tante, itu belum dikatakan gagal. Kalau ibunya melihat dan tahu siapa yang meletakkan obat, baru bisa dikatakan gagal, jelasnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Nyonya Rona lagi. Kita beli lagi obat itu. Aku masih ingat merek semua obat itu. Vania mengajak Nyonya Rona ke apotek, membeli obat yang sama untuk menjatuhkan kandungan Aneska. Aneska dan Angela pergi ke penjara pusat. Perjalanan yang mereka lewati bukan seperti kemarin-kemarin. Mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Maafkan aku, ujar Aneska pelan sembari melirik Angela. Maaf kenapa, Nes? Tanya Angela yang tetap fokus menyetir. Perjalanan kita jauh. Dan semua karena keinginanku. Sahutnya tidak enak hati. Sudahlah, Nes. Aku senang bekerja sebagai supir kamu. Di sini aku bisa menatap suasana jalan raya. Beda halnya dengan di istana, aku hanya bisa memandang rumput dan pepohonan. Ujarnya tersenyum. Aneska senang. Di saat dia lagi kesepian, Angela hadir sebagai temannya yang selalu membantunya. Mobil telah memasuki kawasan penjara. Mereka hanya mengandalkan map yang ada di ponsel. Besar banget penjaranya, gumam Angela. Apa semua narapidana diletakkan di sini? Tanyanya ke Angela. Dan gadis itu menjawab dengan mengedipkan bahunya. Aneska dan Angela melapor ke petugas tentang tujuan mereka datang ke situ. Aneska menyebutkan nama Ziko dan menyebutkan sel sebelumnya. Angela diperintahkan Aneska untuk menunggu di mobil. Dia bersama dengan petugas menuju ruangan yang berbatas jeruji besi. Waktu kunjung hanya 15 menit, ujar petugas. Aneska duduk di kursi yang telah disediakan. Di sebelahnya dia dapat melihat pengunjung lain yang sedang mengobrol dengan tahanan. Tidak berapa lama, Abian datang dan duduk di kursi yang ada di depan Aneska. Melihat wajah suaminya yang lebam membuat Aneska menangis. Apa yang terjadi? Aneska dan Abian hanya bisa berpegangan. Beda dengan sel yang dulu, di mana Abian dan Aneska bisa saling berpelukan melepaskan kerinduan. Tapi di sini mereka melepaskan rasa rindu hanya dengan berpegangan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aneska masih menangis. Apa petugas melakukannya? Tanya Aneska lagi. Bukan sayang, aku berkelahi di dalam sel, sahut Abian. Tapi kenapa? Aneska terus memegang jari jemari suaminya. Bukan aku yang memulai, tapi mereka, jelasnya. Katakan kepadaku, siapa nama tahanan yang memukulmu? Aku akan melaporkan ini ke Pak Dudu. Abian diam sembari memandang istrinya. Lupakan soal aku. Bagaimana keadaan kamu? Abian tidak ingin Aneska memikirkannya, karena dia tahu perjalanan yang ditempuh istrinya sangat jauh. Dan dia tidak ingin istrinya jatuh sakit karena memikirkannya. Mana mungkin aku bisa melupakan kamu? Katakan siapa nama tahanan itu. Aku dan Pak Dudu akan melaporkan ini ke kepala kepolisian, ujarnya tegas. Di sini aku bertemu dengan Farid. Jadi, ini perbuatan Farid, tebak Aneska. Sudahlah, bagaimana keadaan kamu? Abian mengalihkan pembicaraan. Pasti ini perbuatannya. Aku tahu, dia masih dendam dengan kamu. Aneska sewot. Aku senang kamu di sini, tapi aku tidak mau waktu kita habis membicarakan si Farid. Aku bisa menjaga diri. Sekarang katakan kepadaku, kenapa kamu pingsan kemarin? Aneska langsung mengacup punggung tangan suaminya. Aku hanya ingin mengabarkan ke kamu kalau aku sedang mengandung anak kamu, ujar Aneska pelan. Apa? Abian sontak kaget. Dia berteriak. Aku akan jadi seorang ayah, teriaknya. Melihat hal itu membuat Aneska menangis. Dia tahu ini adalah kabar gembira untuk suaminya. Mulai besok, kamu tidak aku izinkan ke sini lagi, kata suaminya. Tapi kenapa? Tanya Aneska bingung. Kamu hamil sayang.
Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan kandungan kamu. Ingat, kita pernah kehilangan, dan aku tidak mau itu terulang. Jelas suaminya. Bagaimana rasa aku mengobati rindu ini? Aniska kembali menangis. Bayangkan wajahku dan mimpikan aku. Ketika kamu terlelap, aku akan hadir. Abian mengusap air mata istrinya. Aku tidak bisa. Izinkan aku untuk menjenguk walaupun hanya seminggu sekali. Ujar Aniska memohon. Tidak sayang. Di sini bukan tempat yang bagus untuk kamu dan anak kita, saut Abian menolak. Aku hanya ingin menunjukkan ke anak kita kalau dia mempunyai ayah yang hebat, agar mengenal sosok ayahnya, jelas Aniska. Mendengar hal itu membuat Abian terharu. Baiklah, aku izinkan kamu untuk datang seminggu sekali, ujar suaminya. Karena waktu kunjung telah habis, Abian hanya bisa mengecup punggung tangan istrinya. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama dengan petugas. Aniska bersikap tegar. Dia berjalan menuju parkiran. Dengan setia Angela menunggunya. Melihat mata Aniska yang sembab membuat Angela kasihan. Kamu menangis lagi? Tanya Angela. Aku tidak sanggup. Dari istana aku sudah meyakinkan diriku untuk tidak menangis. Tapi ketika melihat wajah Abian babak belur, aku tak kuasa menahan air mata yang sedari tadi mau menetes. Jelasnya dengan suara yang mulai serak karena habis menangis. Babak belur? Apa penjara ini ada penyiksaan juga? Tanya Angela penasaran. Enggak ada. Dia berkelahi dengan sesama napi. Wah, sama-sama napi, tapi kenapa berkelahi? Tanyanya bingung. Perkelahian itu karena adanya dendam. Dendam dengan Abian? Tanya Angela lagi. Iya. Dan kamu sangat kenal dengan pria itu. Aku kenal. Angela menunjuk dirinya sendiri. Iya. Dan napi itu adalah Farid. Apa? Farid? Angela shock. Iya, itu yang dikatakan Abian. Kenapa mereka bisa dipertemukan lagi sih? Gerutu Angela. Sepertinya memang takdir yang harus mempertemukan mereka, ujar Aniska. Angela keluar dari mobil. Kamu kemana? Tanya Aniska. Aku akan mengubah takdir itu, saut Angela. Dengan apa kamu mengubah takdir itu? Tanya Aniska lagi. Aniska, aku memang tidak bisa menjamin Abian dan Farid kembali berkelahi. Tapi aku ada ide untuk membuat Farid resah. Angela pergi meninggalkan Aniska. Tunggu aku, teriak Angela dan pergi melapor ke petugas. Dia hanya menyebutkan nama lengkap Farid dan usia. Petugas membawanya ke ruang tunggu. Di dalam sel, Farid didatangi petugas. Ada yang ingin bertemu dengan kamu, ujar petugas. Aku? Farid menunjuk dirinya sendiri. Dia tidak yakin. Karena selama dia ditahan, hanya 2 kali dia dijenguk, yaitu Pak Dudu beserta timnya. Pertemuan itu juga membahas perceraian yang dilayangkan Tanisa. Iya kamu, ayo cepat, titah petugas. Farid bingung, tapi dia tetap mengikuti petugas menuju ruang bertemu para napi dan kerabatnya. Farid tertegun ketika melihat Angela sedang duduk di kursi. Mereka hanya berbatas jeruji besi. Kaget, ejek Angela. Kenapa kamu di sini? Tanyanya bingung. Seperti itu balasanmu ketika aku datang. Angela terlihat jengah berhadapan dengan Farid, tapi dia memberi efek jera ke pria itu. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Tanya Farid penasaran dan mencoba memikirkan tentang masuknya Abian ke penjara. Apa kamu ke sini dengan keluarga Basam? Tanyanya lagi. Enggak, aku datang sendirian ke sini. Sahutnya bohong dan tentunya membuat Farid tidak percaya. Aku tidak bodoh. Katakan padaku, sama siapa kamu ke sini? Tanyanya lagi. Aduh Farid, aku mau datang dengan siapa itu bukan menjadi urusanmu. Aku ke sini hanya mau mengatakan kepadamu. Apa? Tanya Farid ketus. Ini tentang Tanisa. Mendengar nama Tanisa disebut membuat Farid penasaran. Tanisa akan segera menikah, ujar Angela. Apa? Farid sontak kaget. Secepat itu dia menikah, gerutunya. Jadi, dia harus menunggu pria bejat seperti kamu? Seru Angela. Diam kamu, Farid menuding Angela. Sadar diri, kamu itu narapidana, mana mungkin Tanisa mau sama kamu lagi. Belum penyiksaan yang kamu lakukan kepadanya. Farid diam, dan menurutnya yang dikatakan Angela benar. Dengan siapa dia akan menikah? Tanyanya lagi. Bukan urusanmu dengan siapa dia menikah. Yang jelas pria ini baik dan bertanggung jawab, sindir Angela. Angela beranjak dari tempat duduknya. Walaupun waktunya belum habis, dia ingin meninggalkan ruangan itu. Kenapa Abian di penjara? Tanya Farid. Dia dijebak, saut Angela. Bisa juga dia dijebak, gumam Farid pelan. Dan Angela kembali duduk di kursinya. Bersikap baik ke Abian, atau aku akan melaporkanmu tentang yang dulu, ancam Angela. Laporkan saja, aku tidak takut. Angela mengetahui tentang busuknya masa lalu Farid. Angela pergi meninggalkan ruangan itu.
Farid keluar dari ruangan dan berjalan mencari Abian. Pada saat itu narapidana sedang makan siang. Abian duduk di kursi panjang bersama dengan narapidana lain. Farid langsung melemparkan makanan Abian ke lantai. Dia mencengkram leher Abian. "Katakan padaku, siapa yang akan menikahi Tanisa?" Tanyanya dengan raut wajah marah dan cemburu. "Pria yang baik-baik tentunya," saut Abian tanpa mau membalas Farid. Farid marah dan memukul Abian. "Kami merencanakan ini semua, iya kan?" serunya marah. "Iya. Aku akan jadi wali nikahnya, dan mereka akan menikah 2 bulan lagi," ujar Abian. Farid kembali memukul Abian dan terdengar suara peluit dari petugas. "Kamu ikut saya," ujar kepala penjara. "Tidak, Pak. Anak baru ini yang mulai." Farid tahu akan dibawa kemana dirinya. Dibawa ke tempat yang gelap dan lembab. Harus bermalam dan tidak mendapatkan makanan sama sekali. "Cepat!" bentak kepala penjara. Farid menolak, tapi dia mendapatkan pukulan dari petugas yang lainnya. Akhirnya Farid dibawa ke ruang hukuman. Abian tidak bisa makan lagi. Jatah yang diberikan petugas hanya sekali, sedangkan nasinya telah dilempar Farid. Tapi ada seorang pria tua membagi makanannya dengan Abian. Dengan lahap Abian menghabiskan makanan itu, yang menurutnya tidak enak sama sekali. Tapi demi anak dan istrinya dia harus bertahan. Bersambung.